Yo hai, gua Ultra Sutix. Ya, sorry banget ya kalau misalnya deadline 1 minggu untuk konten review ini. Soalnya ya, gua juga ngumpul mood juga coy buat bikin kontennya. Apalagi ada kesibukan kan di luar dari perkontenan ini. Jadinya gua harus utamain itu dulu. So ya, mungkin gua langsung aja ya bahas review dari series Ultraman Arc ini. Series Ultraman Arc merupakan entry ke-36 di Ultra Series dan juga seri ke-6 untuk era Reiwa yang disutradarai oleh Takanori Sugimoto. Ini juga merupakan garapan Takanori yang pertama setelah mendapatkan pengalaman sejak ngedirect beberapa episode series New Generation dari Ultraman X. Series Ultraman Arc masih membawa konsep standalone seperti Blazar kemarin. Series ini juga menjadi tribute untuk Ultraman Jack karena dari fighting pose, cerita episodik, dan aspek lainnya juga banyak banget unsur Showa atau Ultraman Jack masuk di series ini. Series ini mengambil tema imajinasi yang dimana si host atau main karakter di series ini bernama Yuma Hise mewujudkan Ultraman-nya sendiri berdasarkan apa yang dia gambar sejak kecil. Bahkan dari form senjatanya dan juga semua ability Ultraman Arc semua berdasarkan dari imajinasi si Yuma Hise sendiri. Ada juga yang berasal dari imajinasi si Ultraman Arc-nya, yaitu Galaxy Armor. Adanya hal ini, Ultraman Arc sempat digadang-gadang jadi Ultraman yang overpower plus mendekati God Ultra karena memiliki kekuatan imajinasi. Ya, imajinasi itu nggak ada batasnya coy. Ngomongin si Ultraman Arc-nya, Ultraman Arc ini berasal dari imajinasi Yuma saat diselamatkan oleh Rution sejak kecil dan bersatu dengannya. Rution juga adalah nama asli dari Ultraman Arc. Desain dari Ultraman Arc ini membawa kesan Ultraman era Showa, tapi ada sentuhan modern terutama bagian kepala, leher, dan juga color timernya. Karena ini tribut Ultraman Jack yang merupakan Ultraman era Showa, jadinya emang sengaja desainnya Showa banget. Untuk desain formnya ini juga bagus-bagus semua, tapi ya konsep formnya ini masih memakai form armor setelah Ultraman Blazer kemarin. Tapi plusnya form armornya ini banyak jumlahnya daripada Blazer yang cuma satu form armor saja. Bahkan form armor Arc di Stack Show juga ada. Tapi minusnya ini kadang menimbulkan keluhan atau bakal bosan karena formnya masih menggunakan form armor. Ini juga bakal muncul kekhawatiran di series mendatangnya nanti bernama Ultraman Omega yang apakah bakal pakai form armor atau tidak. Bayangin 3 tahun dikasih form armor, itu bakal bosan banget coy. Ultraman Arc memiliki jurus utama yang bernama Arc Finalize, dimana ini seperti Kosen Ultraman pada umumnya, tapi uniknya tetap ada unsur imajinasinya, seperti bisa dijadiin gelombang seperti melawan Digelos pertama kali, atau yang lebih gilanya di episode terakhir yang Kosennya bisa sampai keliling dunia, dan lain-lain. Ada barrier dan juga Kourin yang keduanya ini ada unsur imajinasinya juga, bisa dikombinasiin jadi kipas, barriernya bisa dibelah dan dipakai nyerang. Ya pokoknya kekuatan imajinasi yang pasti keren dan gila variasinya. Untuk karakternya sendiri bernama Yuma Hise yang merupakan human host dari Ultraman Arc dan juga sebagai Rocky dari tim Skip yang memiliki cukup banyak pengetahuan mengenai kaiju. Yuma juga memiliki imajinasi yang melimpah, jadinya dia bisa mewujudkan Ultraman-nya sendiri berdasarkan ability dan jurusnya berdasarkan imajinasi Yuma sendiri. Yuma sendiri digambarkan sebagai pemuda biasa. Dia juga memiliki kepribadian yang terkadang to the point. Kemudian ada karakter lain yaitu Shu Ishido yang merupakan anggota GDF yang bertugas di Skip dan juga menjadi partner Yuma yang sifatnya profesional, tapi kadang kalau bahas kopi malah jadi bukan kayak dirinya. Rin Natsume sebagai mekanik di Skip dan juga kadang seperti kakaknya Yuma. Hiroshiban sebagai ketua di Skip yang cukup chill dan juga bisa diandalkan. Dan terakhir ada Yopi sebagai robot AI Skip di cabang Hoshimoto. Dari semua karakter utama yang ada di Ultraman Arc memiliki masing-masing development yang terbilang cukup bagus menurutku. Yang paling mencolok sih terutama Shu Ishido yang awalnya memiliki sikap curiga dan terasa tidak percaya, tapi selama hari-harinya bersama Yuma perlahan sifatnya nge-break karakternya sendiri. Ya kayak dia tidak curiga lagi dan gak ngejudge book by cover. Hal ini juga diungkapin dari Shu Ishido seorang. Ini juga cukup menyentuh dan emang ini juga menggambarkan gua banget karena Shu ini karakter yang unik di series ini dan sikap dia di sini cukup relate dengan diriku. Hubungan pertemanan Yuma dan Shu juga sering banget kesorot di series ini. So ya, uniknya series Arc ini tidak hanya dari main karakternya saja, bahkan karakter support lainnya juga unik banget dan terbilang sering disorot juga yang kesannya udah seperti main karakter. Oh ya, ngomongin Skip, mereka ini bukan semacam tim tempur sih, lebih kayak tim peneliti kaiju gitu. Jadi ya aksi mereka di sini tidak terlalu yang wah gimana seperti Blazer kemarin. Paling yang ditunjukin cuma bagian GDF aja, itu pun modal tank sama pesawat jet doang. Cerita utama dari series ini mengenai Monohorn yang tertancap di bumi selama 16 tahun sampai sekarang, yang menimbulkan insiden di kota Shimoto bernama Kidei atau disebut Kaiju Day.
Sesuai namanya, insiden ini adalah insiden munculnya kaiju di kota Hashimoto. Monohor ini berasal dari tanduk kaiju Monogelos saat melawan Rution pertama kali di bumi. Monogelos juga merupakan kaiju suruhan Zesu yang bertujuan untuk menghentikan Rution karena tidak mengikuti perintah Zesu. Konflik ini juga jadi berdalam lagi sedikit saat Sweet juga turun ke bumi atas perintah Zesu untuk menarik paksa Rution dari Yuma. Dan juga Zesu menyatu dengan Sweet di episode terakhir. Sebenarnya cerita di series arc ini terbilang cukup bagus, namun kurang dieksplor lebih aja akibat kebanyakan episode filler yang notabene-nya nggak ada kaitannya dengan cerita utama. Tapi tidak menutup kemungkinan filler di series arc ini semuanya hampir bagus eksekusinya ketimbang episode cerita utama yang kadang eksekusi akhirnya itu terbilang biasa banget. Apalagi episode yang crossover dengan Ultraman Blazar, itu eksekusi akhirnya cukup mengecewakan. Bayangin aja 3 episode awal udah dikasih build up yang bagus, tapi pas masuk klimaks jadinya berasa kecewa dan kurang aja. Semua juga pada bilang begitu, tapi untungnya di episode akhir ini beruntung bagus juga endingnya. Overall series ini gue kasih 8/10. Series ini mungkin bakal jadi memorable ataupun underrated. Memorable karena beberapa episode series ini juga banyak banget momen yang memorable dan menyentuh. Yang paling ku suka sih di episode yang internet Kanegon sama Yuma yang disemangatin orang tuanya di dalam mimpi. Gue bilang underrated karena jujur series ini sangat berpotensial banget, karena dari semua episode yang baik cerita utama ataupun filler itu hampir bagus semua. Terutama sih bagian fillernya yang bukan sekedar filler biasa, tapi emang disisipin dengan hal yang menarik dan juga unexpected banget di episode fillernya. Jadinya gak bikin bosan dan enjoyable ceritanya. Justru bagian ini juga menjadi hal yang paling ironis di series Ultraman arc ini, karena ya episode fillernya lebih bagus daripada episode yang berfokus ke cerita utama. Tapi dengan adanya filler di arc ini, cerita utamanya kurang tereksplor seperti yang aku sudah bilang di awal, dan orang-orang juga mudah bosan. Namun Takanori sendiri selaku sutradara Ultraman arc sudah ngomong duluan sebelum penayangan Ultraman arc kalau di core pertama bakal banyak filler, sampai di core kedua nanti bakal seru dan berfokus ke cerita utama. Ini juga udah terbukti kalau filler di core kedua itu sedikit banget, cuma 3 episode doang. Dengan adanya hal ini kita juga bisa tahu kalau Takanori Sugimoto nantinya misalnya ngedirect series Ultraman kedepannya, udah bisa tahu ciri khas Takanori ngedirectnya gimana. Gak cuma cerita, karakter dan castnya juga terbilang bagus, sinematografi dan battlenya juga balance, kadang bagus dan biasa, tapi rata-rata bagus semua sih ya. Yang terakhir itu juga aspek yang jadi poin plus banget di series ini, yaitu soundtracknya yang semua orang menganggap soundtrack di series ini sangat keren dan big banget tentunya. Gua setuju akan hal itu, dan penggunaannya juga pas di momen tertentu. So good job lah buat series Ultraman arc ini. Yap, mungkin segitu aja untuk review series Ultraman arc ini. Mungkin cukup singkat ya, karena ya gua cuma ngomong apa adanya tentang series ini berdasarkan apa yang gua nonton sejauh ini ya. Pokoknya ya gitulah, pokoknya series ini paling bagus lah menurut gua. Series ini juga masih terbilang worth banget lah untuk ditonton, tapi nontonnya itu cukup yang santai aja, gak perlu maraton, karena kalau maraton takutnya kalian bisa bosan gitu. So ya, see you nanti di Ultraman Omega. Kalau misalnya gua ada yang salah kurang, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah pada mampir. Gua Ultrasotics. Dah.